Rumah Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan digeledah penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan hampir bersamaan dengan penggeledahan rumah Hasto lainnya di Bekasi, Jawa Barat. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan 4 Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan tim penyidik KPK pada Selasa malam menggunakan 8 mobil. Sejumlah penyidik datang bersama aparat kepolisian didampingi oleh RT RW setempat. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tidak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya. Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kediaman Hasto digeledah terkait kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Di sisi lain, Ketua KPK Setio Budianto menyebut penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah sesuai dengan prosedur. Kendati demikian, Setio enggan membeberkan barang apa saja yang disita dari kediaman Hasto. Pak Hasto, Pak. Pak Hasto kemarin, Pak, gimana, Pak? Ya, sesuai prosedur aja. Hasilnya nanti kan pasti dilaporkan oleh penyidik. Gitu ya. Aman, Bang. Ada barang buktinya itu, Pak. Secara spesifik penyidik lah itu. Saya kata PDP ada flash disk sama dokumen. Ya, itu penyidik lah yang disampaikan nanti. Baik, terima kasih ya. Rumah Hasto Kristianto digeledah usai ia tidak hadir dalam panggilan KPK. Tidak hadirnya Hasto pada panggilan pertama disebabkan adanya urusan partai yang bersifat penting pada saat surat panggilan KPK dilayangkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto melawan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal elit politik Indonesia dan akan disebarkan dalam waktu dekat. KPK menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada 2 surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK,
Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan iJus melaporkan.